warahmatullahi wabarakatuh. Halo para inspirator, kembali lagi sama aku Zira di acara IAK Talk Show. Proporsi, prepare and optimize your CV. Dan di sini pastinya aku masih bersama kakak yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu Kak Regita. Halo semuanya, halo Kak Nazira. Nah, sebelumnya nih teman-teman, di part 1 tadi Kak Regita udah bahas banyak banget mengenai CV, mengenai ketatnya persaingan dalam pekerjaan gitu ya. Dan dari pembahasan sebelumnya, pastinya teman-teman udah kebayang dong ya akan seperti apa nantinya CV teman-teman dibuat menarik. Dan pasti juga di sini pada nggak sabar dong sama sesi di part 2 kali ini, yaitu sesi pembedahan CV. Dan langsung aja nih, Kak Regita udah siap untuk membedah CV teman-teman? Wah, siap banget nih Kak Nazira nih. Siapa ya kira-kira nih yang beruntung untuk dibedah CV-nya nih? Nah, betul banget nih Kak. Kita selanjutnya langsung masuk aja ya ke sesi pembedahan CV. Tapi sebelumnya, aku mau ngingetin dulu bahwa nanti di akhir akan ada link kuis seputar talk show kali ini. Dan bagi 3 orang yang dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan benar akan mendapatkan masing-masing template CV gratis. Waduh, bermanfaat banget. Bener-bener Kak. Jadi, Kak Regita, alhamdulillah nih, udah banyak banget teman-teman yang ngirimin CV-nya untuk di-review langsung sama Kak Regita. Tapi sayangnya pada kesempatan kali ini hanya 3 orang beruntung yang CV-nya itu bisa di-review langsung sama Kak Regita. Oke, gimana kalau kita langsung aja nih Kak? Siap, boleh nih 3 orang beruntung ya. Siapa orangnya? Siapa ya? Oke, pertama ada CV dari Kang Hafiz. Ya, Kang Hafiz Nabhan Najmuddin. Oke, dari CV yang ada di layar ini Kak, boleh Kak Regita review dan mungkin kalau ada saran boleh banget nih Kak Regita langsung sampaikan. Karena nantinya pasti juga akan jadi bahan perbaikan untuk teman-teman semua yang nonton dan bisa juga menciptakan output CV yang lebih baik. Boleh Kak Regita langsung dibedah CV-nya. Oke, kita bedah dari awal ya. Halo Kak Hafiz Nabhan Najmuddin, terima kasih nih sudah mengirimkan CV-nya dan selamat ya terpilih untuk bedah CV. Oke, pertama mungkin kita mulai dari fotonya ya. Nah, boleh nih Kak Hafiz kalau misalnya fotografer sendiri kan lebih informal ya pekerjaannya. Tapi di sini kelihatan kacamatanya itu kena cahaya, jadi kurang terlalu terlihat jelas. Nah, biasanya nanti boleh nih di-tag ulang fotonya, jadi terlihat wajah tampan Kak Hafiz itu sendiri. Wah, berpengaruh ternyata ya Kak untuk foto. Iya, jadi memang kalau misalnya aku sendiri HRD yang perfeksionis, jadi hal-hal kecil tuh pasti aku perhatiin. Nah, jadi Kak Hafiz nanti boleh diganti nih fotonya, jadi yang lebih prepare lagi, yang memang cahayanya itu jangan sampai menghalangi mata indahnya Kak Hafiz. Asik. Nah, ini udah bagus banget. Kak Hafiz buatnya itu simple ya, jadi nggak terlalu banyak warna. Terus di bawahnya ada tulisannya nih, fotografer. Jadi udah jelas. Oh, ini Kak Hafiz nih, bagiannya fotografer. Nah, itu penting banget nih, teman-teman. Jadi misalnya nama teman-teman, headline sebagai headline-nya, terus di bawahnya itu apa? Keahlian, salah satu keahlian teman-teman dan posisi apa yang mau dilamar lah misalnya. Jadi sudah tertera jelas dan itu sangat memudahkan kami para recruiter atau HRD. Oke, lanjut lagi ya ke personal profile. Oh ya, kalau di CV itu sendiri terserah ya sebetulnya mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, asal jangan bahasa daerah. Nah, kalau misalnya biasanya sih kalau saya lebih menyarankan untuk pakai bahasa Inggris. Kenapa sih pakai bahasa Inggris, nggak bahasa Indonesia aja Kak, gitu kan? Soalnya bahasa Inggris itu sendiri seperti yang kita tahu ya, sudah bahasa yang menjadi bahasa yang umum di kalangan pekerjaan. Jadi penting banget nih, jadi nanti bolehlah ya pakai bahasa Inggris. Di sini ada a person who likes photography and likes to learn to increase knowledge and become a better person. Nah, kalau menurut aku ini lebih ditonjolkannya lagi adalah personal profile-nya nih. Apa sih yang bisa diambil? Saya fotografi yang seperti apa? Bisa menggunakan kamera apa? Terus selain fotografinya misalnya bisa editing video atau bisa ngambil foto yang seperti apa gitu. Mungkin kayak kita bisa belajar banyak hal atau menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua orang bisa, ya nggak sih? Ya, tapi kayak lebih ke intinya gitu. Apa sih yang hal unik di diri kita yang bisa kita jual ya? Dalam artiannya jual gitu kan? Karena kita mau mencari pekerjaan kan. Jadi
Nah, inilah yang rata-rata banyak job seeker itu malah salah artian, malah misalnya bisa menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik, belajar banyak hal untuk menambah pengalaman. Tapi lupa nih value-value yang ada di dalam diri kita. Nah, ini bisa teman-teman nanti personal profile-nya dimasukkan nih value-value yang ada di diri teman-teman. Saya seseorang yang menyukai fotografi, saya biasa menggunakan kamera Fujifilm bla 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 bla. Saya bisa editing menggunakan Adobe, saya bisa editing dengan segala macam misalnya seperti itu. Atau saya bisa take video foto indoor atau outdoor seperti itu. Lebih spesifik. Jadi mungkin ya, Kak? dijelaskan nih keahlian kita tuh secara singkat aja, tapi oh orangnya kayak gini nih, oh orangnya gini nih, jadi udah tak ketahuan gitu. Kebaca ya dari Oke. Terus boleh ke bawah lagi Kak, ke kontak. Oke. Nah di sini ada kontak, terus ada udah bagus kontaknya, ada email juga. Oke, jadi emailnya juga jangan alay ya, misalnya Rere sayang dia @gmail.com gitu. Waduh. Rere selalu setia gitu ya, jangan seperti itu. Terus ada nomor telepon. Nah kalau bisa nomor teleponnya itu jangan yang fiktif ya, karena HRD tidak akan melakukan penipuan. Kalau bisa nomornya itu yang bisa benar-benar dihubungin atau terhubung dengan WhatsApp. Terus kalau kita mencantumkan sosial media, berarti kita udah siap dikepoin. Nah, ini jangan sampai kita jadi bumerang sendiri nih untuk para job seeker. Kalau emang kita tidak ingin untuk dilihat dengan HRD, jangan menonjolkan sosial media kita. Kecuali kita emang udah siap ya. Jadi sosial media itu sendiri jangan sampai isinya galau-galau atau misalnya kita terlalu mengkritik atau sering hate comment ke akun lain seperti itu. Nah ini ada education. Di education ini seperti yang aku bilang di awal nih Kak, SD, SMP itu nggak usah lah ya. Nah mungkin dari SMA sampai sekarang kuliah boleh itu dicantumin seperti itu. Boleh ke atas lagi Kak. Nah, skill. Nah, ini penting juga nih, skillnya boleh dimasukin seperti yang aku bilang di awal ada. Nah, ini boleh dijelasin fotografi, editing video, strong networking, team working skill, misalnya seperti apa. Itu boleh. Tapi, yang di sampingnya ada yang ini kan, bar-bar gitu kan. Iya. Lihat kan ya, ada bar. Nah, ini penilaiannya oleh siapa? Siapa yang menilai barnya penuh, barnya tinggal setengah? Itu kata siapa? Kata diri sendiri, kata orang lain, atau seperti kata lembaga? Nah, ini kan rancu ya. Jadi kita kan nggak tahu. Nah, ini boleh dihapuskan untuk bar-bar yang di sampingnya. Jadi itu rancu, karena penilaiannya seperti apa? Siapa yang menilai gitu? Ya, seperti itu ya. Nah, boleh ke bawah lagi di organization. Pramuka, fasilitator, oke, bolehlah. Ini masih masuk ya, karena masih 5 tahun terakhir lah ya. Terus ada committee experience. Nah, ini juga boleh. Ini masih masuk juga. Boleh ke bawah lagi, Kak? Oh, udah habis ya? Udah, satu. Oh, udah. Ya, oke. Untuk CV-nya Kak, siapa tadi ya? Kak Hafiz ya. Oke, sudah cukup baik. Hanya tadi perlu diperhatikan aja koreksiannya. Terima kasih Kak Hafiz ya, sudah mengirimkannya. Boleh perbaikannya nanti diperbaiki dan menjadi lebih baik. Seperti itu. Kita masih ada 2 CV ya untuk selanjutnya ya. Ada dong Kak. Pastinya masih ada 2 orang ini walaupun ngebedah CV-nya Kak Hafiz, teman-teman yang lain bisa mengikutinya ya Kak Nazira ya. Pasti ini pasti jadi bahan pertimbangan, dan teman-teman juga yang nonton video ini tuh bisa langsung niru ini. Oh, ini yang salah nih, ini yang harus dikoreksi dari CV aku. Pasti kayak gitu Kak Gita. Betul sekali Kak Nazira. Ini kita mau langsung aja nih ke orang kedua yang beruntung. Oke, boleh. Oke, siapa lagi? Siapakah yang beruntung? Oke, Kak, di sini udah ada CV dari Kak Safira Nurhanifah. Boleh Kak langsung di. Oke, boleh ya. Oke, terima kasih nih Kak Safira sudah mengirimkannya ya. Nah, dari segi warna perpaduannya masih enak ya dilihat, tidak terlalu banyak warna. Oke, Safira Nurhanifah. Nah, bisa ya seperti yang aku bilang tadi di CV-nya sebelumnya, CV Kak Hafiz. Boleh dituliskan nih, misalnya tadi Kak Hafiz itu sebagai fotografer, atau aku sebagai HRD, boleh dituliskan di bawahnya, di bawah nama kita sebagai sub-headline dari nama kita. Jadi orang tahu, oh si Safira nih HRD gitu, seperti itu.
Nah, educationnya seperti yang aku bilang juga, SD, SMP tidak perlu. Jadi SMA, kuliah itu baru. Nah, contact me-nya ini ada, oke, emailnya sudah baik, nomor telepon juga ada akun LinkedIn juga. Kalau bisa ada alamat rumah. Biasanya kenapa alamat rumah itu harus dicantumkan? Karena biasanya HRD itu melihat jauh nggak ya jarak si job seeker ini dengan kantor. Khawatirnya akan membebani dari job seeker itu sendiri kan, kalau misalnya jaraknya memang jauh seperti itu. Untuk mobilitasnya takut susah atau gimana ya Kak? Betul. Terus ini ada personal profile. Nah, seperti yang aku bilang juga nih, personal profile itu tidak perlu menceritakan kalau kita bisa adaptasi. Hal-hal umum itu tidak perlu diceritakan. Tapi hal-hal unik yang ada di dalam diri kita, yang menjadi value-nya diri kita, dan apa yang mau kita lamar di pekerjaan itu yang kita harus ceritakan, seperti itu. Seperti kita bisa bekerja sama, kita bisa belajar hal baru, itu tidak usah diceritakan. Jadi cukup ceritakan siapa diri kita, yang kita miliki kompetensinya itu seperti apa, seperti itu. Selanjutnya ada organizational experience di sini. Mungkin bisa ditulisin nih tahunnya. Nah, ini kan tidak ada keterangan tahunnya ya. Nah, boleh dituliskan nih ya untuk Kak Syafira, di tahun berapa kakak menjabatnya, seperti itu. Boleh ke bawah lagi? Nah, ada bintang-bintang tuh. Oke, mungkin about me-nya ada di atas ya, harusnya ya ini ya Kak Syafira ya. Jadi jangan di bawah gitu. Jadi about me-nya di atas, baru kontak me-nya di tengah, personal profilnya di bawah gitu. Jadi nanti bacanya enak. Nah, oke. Kalau udah ada namanya jadi headline, Syafira Nur Hanifah, nggak usah ditulisin lagi ya Kak Syafira di bawahnya. Oke. Terus, oh iya, boleh ditambah dengan marital status. Kenapa sih harus dicantumin apakah single, apakah udah nikah? Emangnya sekepo itu ya HRD sama orang ya gitu kan? Bukan gitu ya. Jadi memang ada beberapa alasan kenapa memang harus yang single, dan kenapa yang boleh nikah tuh boleh tetap ngelamar pekerjaan itu sendiri. Dan itu tergantung dari perusahaannya, juga dari usernya juga. Karena khawatir kan kalau misalnya perempuan yang ngelamar nih misalnya, terus dia dalam posisi misalnya sudah menikah, takutnya kan langsung kerja misalnya hamil dan ada cuti melahirkan, otomatis ke-cut kan 3 bulan seperti itu. Biasanya pertimbangannya seperti itu sih, bukan untuk dikepoin ya. Terus lanjut lagi, ini ada personal skills. Nah, seperti yang aku bilang, personal skills-nya itu teamwork, communication, itu kan hampir semua orang bisa nih. Tapi apa nih yang kita punya secara personal? Apa yang orang lain nggak punya tapi ada di diri kita? Contohnya, aku sebagai HRD misalnya bisa recruiter, bisa payroll misalnya. Atau Mas yang fotografi tadi, Mas Subhan ya, misalnya bisa editing video, bisa untuk tag video indoor outdoor. Nah, itu kan berarti nilai unik di dalam diri kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, selanjutnya penilaian bintang-bintang di sampingnya ini nih yang jadi rancu. Jadi ini silakan dihapuskan ya teman-teman ya, karena ini rancu. Siapa yang nilai? Kecuali ada lembaga yang menilainya, boleh kita tuliskan seperti itu. Tapi kalau nggak ada, cukup poin-poin aja. Selanjutnya di bawahnya ada Indonesia. Kalau Indonesia kayaknya nggak usah ditulis ya, karena semua orang kita pasti bisa bahasa Indonesia, benar nggak? Benar banget Kak. Terus bahasa daerah juga jangan, nggak usah ya. Biasanya tuh saya nemuin CV tuh bahasa daerahnya ditulis, bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu kan. Tapi kalau bahasa internasional lainnya boleh banget ditulis. Saya bisa Mandarin, bisa bahasa Arab, itu boleh ditulis. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak usah ditulis lah ya. Terus bahasa Inggris misalnya, ini kan ditulis Inggris, sampingnya juga ada bar lagi tuh. Nah, ini siapa yang nilai gitu kan? Kecuali kalau kita udah pernah tes, terus kita cantumin, boleh. Jadi silakan nih teman-teman nanti dihapuskan yang tadi bintang-bintang itu sama bar-bar penilaian, yang penilaiannya itu kata diri kita sendiri. Nah, itu silakan dihapuskan, diganti jadi poin-poin aja. Oke, sejauh ini dari CV Kak Syafira udah ya? Udah sampai bawah ya? Ya, udah 1 lembar aja Kak. Oke, sudah cukup baik. Nah, ini LinkedIn-nya juga. Nih kan Kak Syafira mencantumkan LinkedIn. Harus siap juga nih untuk dikepoin. Apakah
isi postingan LinkedIn-nya bagus, bermanfaat, atau bagaimana nih, gitu. Oke, so far udah bagus nih. CV yang kedua juga tinggal dipermak-permak sedikit lagi yang sudah saya sarankan tadi nih. Udah Terima bagus kasih nih Kak Safira, sudah baik ya. Banyak banget ya masukan dari Kak Regita, dan pastinya Kak Safira adalah orang beruntung banget nih yang dapat masukan dari Kak Regita, karena di sini mungkin Kak Safira juga sebelumnya belum tahu kalau misalkan ada hal-hal yang memang nggak perlu dimasukkan dan ada hal yang kurang. Jadinya di sini Kak Safira dan teman-teman lainnya juga yang nonton video ini jadi lebih tahu kan bagaimana CV yang baik. Oke Kak, di CV kedua ini sangat-sangat bagus ya. Dan nggak mengecewakan kan ya Kak? Oh enggak dong, justru jangan underestimate ya. Jadi jangan merasa, wah CV-nya banyak koreksi, wah CV-nya gini. Enggak, jadi jangan sama sekali kita ngerasa kurang percaya diri. Justru dengan ini kita melakukan perbaikan. Nah, jangan sampai salah sangka ya teman-teman. Dan teman-teman yang belum terpilih juga jangan berkecil hati dan bersedih hati, karena kita masih bisa belajar dari 2 CV yang lagi kita bahas ini kan, dan masih ada 1 CV terakhir, betul nggak Kak Nazira? Betul banget Kak, apalagi kalau misalkan tadi kan kita udah tahu ya kesalahan-kesalahannya apa, jadi kita bisa mempertimbangkan gitu, jadi kita bisa update lagi nih CV kita untuk jadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Nah Kak, ada orang terakhir nih Kak yang beruntung CV-nya untuk direview oleh Kak Regita. Kita mau langsung aja? Boleh dong. Orang ketiga, Oke, Kak. Jadi di sini ada CV terakhir, yaitu CV dari Kang Muhammad Farhan Kolba Maila. Ya. Oke, kita langsung aja ya. Ya, boleh. Oke, Kang Muhammad Farhan Kolba Maila. Nah, ini kan panjang banget namanya kan? Nah, ini boleh disingkat nih. M Farhan misalnya KM gitu, cukup misalnya gitu kan. Nah, di bawahnya ada nih student apa? Kalau kita masih kuliah berarti boleh dijelasin student of law misalnya seperti itu, student of chemistry itu boleh, karena student itu luas banget ya nggak? Anak SD, anak SMP, anak SMA juga student, bener nggak? Nah, jangan sampai ini membuat bingung HRD nih. Oke, lanjut lagi, ini ada kontaknya, ada nomor teleponnya. Oke, sudah baik, ada tanggal lahirnya, ada LinkedIn-nya juga, ada email. Dan ini udah cukup baik ya. Oke, mungkin kali ini saya mau coba kepoin kali ya Instagramnya ya. Aduh, langsung dilihat nih media sosialnya. Sambil saya pegang handphone, saya mau lihat nih. Biasanya kan kalau misalnya HRD nih ada ini, oh asik. Berarti kita ada bahan nih seperti itu kan. Ada bahan untuk dikepoin. Maila. Oke, kita langsung kepoin dulu ya Instagramnya. Sebenarnya Instagramnya itu nggak usah kayak selebgram, bukan seperti itu. Oke. Nah, di postingan ini terlihat nih Kak Farhan aktif ya orangnya, aktif, Upi mengajar. Nah, itu cukup baik nih. Untuk apa? Untuk branding. Oh, berarti nih Kak Farhan ini suka yang namanya kegiatan sosial, ya nggak? Oke, seperti itu. Ini saya lihat baru postingan 1, 2, 3 aja loh. Saya atas-atasnya aja yang dilihat. Saya itu random ngeceknya. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berani nyantumin sosial media kita, siap-siap berarti kita berani juga dong untuk dikepoin. Nah tadi kalau Kak Farhan aman nih, karena ada kegiatan-kegiatan positif yang memang di-share. Oh, berarti HRD-nya itu, oh ini asik nih kayaknya orangnya suka kegiatan sosial dan suka mengajar, seperti yang tadi di-share oleh Kak Farhan. Terus ini lanjut lagi, kita bedah lagi, ada summary. Undergraduated Islamic Economic and Finance student, as a student I often. Nah, ini kurang mendetail apa yang menjadi personal diri kita. Seperti jadi dari CV 1, 2, dan 3 yang saya lihat adalah masih di personal dirinya nih. Value-nya belum dicantumin nih. Masih malu-malu nih kayaknya ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan malu-malu, silahkan percaya diri. Cantumkan kompetensi apa yang dimiliki, value apa, hal unik apa, kompetensi apapun yang berbeda dari pelamar lain. Ingat, saingan kita banyak. Ratusan ya Kak? Iya, banyak. Belum kalau misalnya perusahaan bergengsi gitu kan, internasional gitu kan, nggak cuma 500, bisa jadi 1.000 untuk satu orang, atau 3.000 untuk satu orang, ya kan? Nah, ini perlu diperhatikan ya, dari tadi yang dari CV pertama, kedua, sama ketiga, Kak Subhan, Kak Safira, sama Kak Farhan ini sendiri. Oke. Kita lanjut lagi ke bawah. Oke, ada nama, umur, gender, religion,
Jangan lupa tadi marital statusnya ya. Kalau religion sih boleh dicantumin, boleh enggak sebenarnya, bebas-bebas aja. Kalau gender mungkin udah terlihat ya, kalau gender nggak perlu ditulisin lagi ya. Dari namanya kan Muhammad Farhan gitu ya, nggak mungkin perempuan kan ini kan. Oke, lanjut lagi. Maaf, boleh ke bawah. Nah, ini jangan dicantumin nih SD SMP-nya ya. Jadi cukup SMA sama kuliahnya aja nih yang dicantumin. Oke, sudah bagus. Oke, boleh ke bawah lagi. Nah, ini ada 2 halaman ya? Yap, betul Kak. Maaf ya. Nah, kalau ini saran saya dibuat 1 halaman aja. Karena kalau dibuat 2 halaman, berarti take a time untuk HRD memeriksa lagi ke bawah, scroll lagi ke bawah. Jadi dibuat ringkas aja. Jadi dipilih aja. Jadi ini boleh nih dikasih kata-kata seperti ini nih, organizational experience-nya apa aja nih, misalnya di Ministry of Social Welfare, ngejelasin kerjaannya apa aja seperti itu kan. Tapi jangan terlalu panjang. Singkat-singkat aja. Boleh ke bawah. Nah. Oke. Nah, seperti yang saya bilang juga, di skill itu sendiri, nah ini penilaiannya oleh siapa? Nah, boleh dibuat poin-poin aja. Jadi, nggak usah dibuat barbar seperti ini, karena membingungkan, ya. Oke, boleh ke bawah. Nah, kalau bisa achievement-nya juga dipilih nih, biar nggak terlalu penuh ya, yang memang pas untuk melamar pekerjaan itu. Oke. Jadi jangan semuanya ditulis nih, ini kan banyak banget gitu. Oke, lanjut lagi nih, community experience. Nah, ini juga sama nih, jangan sampai ditulis sampai penuh seperti ini. Jadi dipilih aja yang memang benar-benar penting, ya. Oke, lanjut lagi. Oh, masih banyak ya. Udah berapa lembar kayaknya? Activity, moderator, partisipan, volunteer. Nah, ini juga masih sama. Aktif. Jadi dipilih aja aktivitas-aktivitas teman-teman yang memang aktivitasnya itu relate dengan pekerjaan yang akan dilamar nanti. Dan cukup 1 halaman aja. Kalau mau dijelasin secara singkat aja, 1 kalimat atau 2 kalimat cukup. Nah, Kak, terus gimana dong? Saya kan masih pengen ngejelasin apa yang saya lakuin gitu kan. Nanti ada saatnya. Ada saatnya itu saat kita di interview. Kita bisa menjelaskan aktivitas saya nih selama ini tuh seperti ini. Saya aktif menjadi moderator, saya partisipan dari Asia Education Project, saya juga peserta pengabdian pada masyarakat IMA EKI gitu kan. Jadi bisa dijelaskannya nanti. Kalau di CV itu jadi penuh. Jadi waktu itu terbuang oleh HRD. Karena HRD kan nggak punya banyak waktu, sedangkan harus screening CV yang memang betul-betul menarik dan fokus. Nah, ini jangan sampai jadi bumerang untuk diri kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi cukup 1 halaman aja. Terus isinya singkat-singkat aja, singkat, padat, jelas, dan ringkas ya. Nanti ada saatnya untuk menjelaskan itu saat interview. Saat interview dengan HRD, dengan user. Nah, itulah saat kita selling yourself gitu. Kita menjual diri kita dengan kelebihan yang kita punya. Gini loh, Bu, saya adalah seseorang yang sangat suka sekali mengajar. Saya aktif menjadi peserta pengabdian masyarakat. Saya juga volunteer UPI mengajar, Bu. Jadi boleh kita ceritakan banyak. Tapi nanti ada waktunya. Jadi kalau di sini kita cukup jelaskannya poin-poin aja. Kalaupun udah dijelaskan kegiatannya seperti apa, 1 kalimat, 2 kalimat cukup agar tidak penuh CV-nya. Dan pilihlah kegiatan-kegiatan apa yang ingin kita tuliskan di sana yang memang relate dengan pekerjaan yang akan kita lamar, seperti itu. Oke, gimana nih Kak Nazira? Kalau dilihat ini mungkin Kang Farhan itu aktif banget ya, jadi dia sampai bingung gitu, ini aktivitas apa aja yang mau dimasukin ke CV. Betul. Bagus, tapi bagus kan, aktifnya positif berarti. Betul, Kak. Nah, tapi sebelumnya nih Kak, ini kan udah masuk ke CV yang terakhir, tapi Zira mau bertanya boleh Kak? Boleh dong. Nah, tadi kan ada disinggung soal sosial media gitu kan. Nah, di sini tadi Kak Regita juga nggak bilang kalau misalkan nggak harus selebgram, nggak harus followersnya banyak ribuan followers gitu. Nah, kalau misalkan dia sosial medianya tuh mungkin nggak terlalu membagikan hal-hal yang
bermanfaat, terus juga mungkin isinya cuma foto-foto selfie dia gitu. Itu biasanya penilaian HRD terhadap si pelamar tersebut bagaimana tuh, Kak? Tergantung selfie-nya seperti apa. Iya. Dan tergantung kontennya juga sebenarnya. Jadi emang sebenarnya sosial media seperti biasa aja sih, seperti kita aja, cuman kontennya aja. Kalau kita siap untuk mencantumkan sosial media kita, berarti kita udah siap dong untuk sosial media kita dinilai. Nah, kalau dari mata kita sendiri nih, ya kan, sosial media kita seperti apa? Sudah layak belum? Seperti itu, karena profesional. Jadi nggak harus selalu baku, nggak harus apa. Jadi just yourself aja, be yourself gitu. Tapi ya itu tadi, kita cuma mau melihat apakah nih akun-akun sosmednya sering dipakai buat nyinyir, sering dipakai buat misalnya kalau ada masalah bikin story ke temennya nyindir-nyindir, kan suka ada kan. Nah ini kenapa? Karena khawatir di dunia kerja itu kan tidak selalu baik-baik aja, ya enggak? Di dunia kerja kadangkala ada konflik. Nah dikhawatirkan ya ketika ada konflik terjadi di-up ke media gitu. Jadi bukan untuk melihat yang kesempurnaan atau yang terlalu baku atau yang terlalu positif. Semuanya kegiatannya organisasi, nggak ada kegiatan keluarga, nggak ada kehidupan pribadi, nggak ada foto selfie, nggak juga, gitu. Bener-bener sih Kak, soalnya aku juga sempat kepoin nih Instagram dari Kak Regita, banyak banget gitu video-video yang kayak bermanfaat, yang sharing tentang gimana jadi recruiter, gimana kita harus bersikap sebagai pelamar, kayak gitu Kak. Dan Kak, alhamdulillah tadi udah kita review bareng ya CV dari teman-teman pada kesempatan kali ini, dan semoga penilaian dan masukan yang udah Kak Regita berikan itu bisa banget nih teman-teman jadiin bahan pertimbangan ketika menyusun kembali CV agar CV kalian itu lebih baik dan tentunya lebih apik dan menarik lagi. Nah Kak Regita, nggak kerasa kita udah lama banget ya berbincang-bincang nih, dari tadi Kak Regita juga udah bersedia gitu memberikan atau membagikan pengetahuan dan pengalamannya seputar dunia kerja. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang Kak Regita bagikan itu dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan, khususnya untuk Kak Regita dan aku, dan juga pasti teman-teman yang nonton dari awal sampai ke part 2 ini. Dan di sini aku mau ngingetin lagi teman-teman, buat kalian yang mau mendapatkan template CV gratis, langsung aja jawab pertanyaan link berikut ini. Jadi di link berikut ini kalian akan mengerjakan kuis, dan yang jawab benar semua itu kalian bisa mendapatkan template CV gratis. Kak Regita, kita udah sampai nih di penghujung talk show, dan aku mau ngucapin terima kasih banyak banget udah berkenan menghadiri talk show Proporsi kali ini dan membagikan setiap pengalaman yang tentunya sangat berharga banget nih buat aku dan juga buat teman-teman. Di sini Zira mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam talk show Proporsi kali ini. Zira harap Kak Regita sehat dan sukses selalu untuk karirnya Kak Regita, dan semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan lainnya. Oke, baik. Mungkin aku juga mau ngucapin terima kasih juga untuk teman-teman dari Kak Nazira sendiri. Terima kasih sudah membawakan dengan acara powerful banget nih Kak Nazira ya. Juga terima kasih juga untuk teman-teman dari BEM ya. Yap. Iya, terima kasih. Dan juga untuk para subscriber setia dari YEKI ya Kak ya. YEKI TV Kak. YEKI TV, terima kasih juga yang sudah menonton. Tapi ingat, yang tadi itu bukan berarti CV-nya jelek, bukan berarti CV-nya gimana-gimana, tapi CV-nya itu diperbaiki, direvisi sedikit-sedikit. Jadi jangan sampai nanti ngerasa underestimate atau bagaimana ya, tapi harus perbaiki, oke? Dan untuk yang belum beruntung CV-nya dibedah, nggak apa-apa. Jadi bisa saling belajar juga nih dari CV orang lain, seperti itu. Jadi nanti buat perbaikan di CV kita seperti apa. Nah, good luck terus untuk teman-teman mahasiswa dalam mencapai karirnya. Pastinya teman-teman juga harus punya template tersendiri tentang karir teman-teman. Jadi nanti setelah lulus saya mau jadi apa, mau seperti apa, itu harus sudah mulai dipikirkan dari sekarang. Dan karirnya mau seperti apa, mau gini-gini aja, gitu-gitu aja. Dan jangan lupa nih, yang paling penting yang sering dilupakan dari para pekerja adalah ketika sudah bekerja lupa untuk mengupgrade potensi diri. Nah, jangan lupa teman-teman upgrade kompetensi diri selain untuk kebutuhan di CV, juga untuk kebutuhan diri kita sendiri. Seperti itu, semangat selalu ya. Terima kasih banyak atas undangannya, dan sama-sama Kak Regita. Ya.
Ya alhamdulillah sesi IEK Talk Show kali ini udah selesai, kita udah sampai di akhir acara dan pastinya teman-teman di sini udah banyak banget mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang udah dibagikan oleh Kak Regita. Dan kita harus langsung nih perbaiki CV kita upgrade menjadi CV yang lebih baik karena setiap hari baru memberi kita kesempatan untuk membuka lembaran baru kehidupan kita. Kesempatan untuk memperbaiki semua yang masih kurang, kesempatan untuk berbuat yang terbaik. Jadi jangan lupa ucapkan terima kasih pada Allah, pada Tuhan. Terima kasih kepada orang-orang sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, dan juga pastinya terima kasih kepada diri sendiri. Baik inspirator, itulah talk show Proporsi, Prepare and Optimize Your CV. Jangan lupa di subscribe, like, and comment video ini dan video lainnya yang ada di channel IEK TV. Dan pastinya jangan lupa dong share video ini ke seluruh sosial media kamu. Kali ini Zira pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan ataupun tindakan. Semangat terus dan sampai berjumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.